Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin bihamdillah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa 'anil Hasani anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Imam Hasan bahwasanya Nabi bersabda, ala ukhbirukum bi aswa'in nasi saraqatan. Tidakkah aku memberitakan pada kalian tentang manusia yang terburuk curiannya dalam mencuri, manusia yang terburuk dalam mencuri. Ada ayat, udah ayat itu Anil Hasan itu di bawah lagi bawah. Nah, tadi enggak ada dari. Kata Rasulullah, tidakkah aku memberitakan kepada kalian tentang manusia yang terburuk dalam mencuri? Mencuri apa yang dicuri? Nah, itu mencuri udah buruk, tapi ada yang lebih buruk dalam mencurinya. Kalau sahabat kan bertanya, kamu nanya. Ya kalau bapak nanya ya wajar, sahabat juga nanya, makanya man huwa ya Rasulullah, siapa itu wahai Rasul? Qala, Rasulullah menjawab, alladzi yasriku min sholatihi. Ya, orang yang mencuri dari sholatnya. Sholat dia dikorupsi. Lah iya, korupsi sholatnya. Sholatnya nggak khusyuk. Ada yang nggak dibaca. Lah iya kan. Main langsung nggak pakai Allah Akbar kabiro misalnya. Ya. Subhanallah rabbil alanya cuma sekali. Kan nyolong gitu. Kurangin takaran. Lah iya kan, kalau nyolong apa namanya Bang? Nyolong kalau bukan ngurangin apa? Lah iya korupsi kan. Jadi korupsi bukan hanya dalam harta doang. Sholat dikorupsi juga. Sholat dia dikorupsi. Coba aturan 3 kali sekali ya. Ya itu diantaranya mungkin. Rokat jadi 3 rokat. Ya, Ya tapi boleh-boleh saja satu kali. sah. Ya, hanya memang tadi kurang sempurna. Karena tadi dicolongin, nggak sempurna. Ya. Kalau rokaatnya mau nggak boleh dicolong. Kalau itu dicolong kagak sah jadinya. Kalau rokaatnya, kalau yang rukun itu dicolong, maka nggak sah. Ya. Jadi kalau kayak yang sunnah, misalnya apa tasyahud awal itu kan sunnah. Terus nggak pakai sujud sahwi, sah. Cuma tadi dicolong. Ya. Jadi yang dicolong itu tadi, ya kemarin kan kita cerita yang maksimal dalam sholat itu sunnah-sunnahnya kita laksanakan dengan baik. Ya semuanya sunnah, sampai bahkan ribuan itu kalau dihitungin. Itu oleh kawan saya itu dalam kitabnya dibilang ribuan sunnah dalam sholat. Jadi kita dari 1000 itu udah berapa yang melakukan sunnahnya? Ya kalau memang dia harusnya 1000, tahu-tahu kita cuma 1, cuma 2. Kalau 2 dari 1 masih mending, ini 1000, 1 dari 1000 coba. Dikit banget. Lah nyolongnya kebanyakan. Gitu ya. Nah, Nah ini makanya nih ya,
Disambung nih. Qalu, para sahabat juga sama nanya. Qalu, para sahabat bertanya, wa kaifa yasriqu min sholati, bagaimana salat bisa dicolong? Ya. Wa kaifa yasriqu min sholati. Bagaimana bisa nyolong salat? Kata Nabi, qala la yutimmu ruku'uha wala sujuduha. Enggak sempurna tuh ruku'nya. Enggak sempurna tuh sujud. Ruku' yang kudunya rata. Hah? Itu. Ini ngedengkek tengah. Melengkung anunya. Sujud juga. Hah? Sujudnya dakoh. Dakoh. Tahu dakoh? Gini. Hah? Ini nih. Iya. Boleh. Ada yang sujud dan diperpanjangin. Dipanjangin badannya. Ada yang panjang banget sujud. Tiduran. Iya kan? Sambil tiduran. Kalau kebanyakan dikorupsi bisa ambruk jembatannya ya. Lah amruk Pak. Orang-orang bisa dipakai. Gitu. Dia kan sama, makanya ya wajar kalau misalnya kita jangan bicara itu orang sholat, meskipun sholat katanya, tapi tetap korupsi lah, orang sholatnya jadi korupsi. Sholat kayak korupsi. Hah? Iya betul. Jadi sholat itu makanya kalau kita lihat kemarin itu kan betapa sholat itu dipersiapkan dengan matang gitu, bukan main-main. Hanya Kita karena sama sholat itu kan kita ngegampangin, seolah-olah kayaknya iyalah. ada presiden yang persiapan hal ini. Nah iya kan? Udah paham. Nah, kita nggak pernah memposisikan diri kita bahwa kita mau sholat itu kudu rapi, kudu ganteng, kudu cakep, kudu wangi. Pernah nggak memposisikan itu? Itu pun salah satu dari korupsi sholat. Nah sekarang kita lagi nagih atau bahkan kita ngomong ke orang, saya mah kagak sholat, terang-terangan ngomong dengan bangganya, nauzubillah, jangan sampai itu. Ya. Lah orang sholat kayak masih korupsi, orang sholat kayak masih mabok, katanya. Apalagi nggak sholat. Harusnya begitu. Harusnya apalagi yang tidak sholat, yang masih sholat aja masih banyak kesalahan, masih banyak dosa. Apalagi yang besar dosanya ninggalin sholat. nah itu kalau lebih besar lah dosanya. Gitu. Ya. Jadi artinya oleh Rasul dibilang apa? Korupsi dalam sholat. Jadi wajar kalau misalnya nanti akhirnya ketika ditanya, katanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, tapi ternyata katanya dia sholat tapi masih melakukan fahsya dan KPK-nya sholat. Tangkap KPK kebanyakan. Nah itulah makanya kita nggak pernah berpikir sholat kita ada KPK-nya. Makanya disitulah butuh ihsan itu. Ihsan itu posisinya KPK itu, melebihi KPK harusnya. Ya, karena pengawasan yang kuat itu datang dari Allah. Gitu. Ketika nggak ada pengawasan dalam diri, seolah-olah hilang. Nggak pernah ada komunikasi aktif. Awasan nggak bisa diamplokin lagi ya. Bisa. Istighfar ya maksudnya. Kayak istighfar amplopnya. Nggak bisa. Ya. Jadi artinya luar biasa itu. Betapa kita nggak pernah terpikir oleh kita sholat itu sampai Ada korupsinya. dari korupsi. Gitu. Jadi artinya hal-hal tadi yang persiapan itu kematangannya, gitu. Ya jangan bicara yang bagus lah, paling nggak rapi lah, gitu. Paling nggak jangan dikurangin lah. Ya, apalagi jangan dikurangin mah, gitu kan. Makanya ketika kita sholat sendiri dengan kita sholat berjamaah, paling nggak sama enggak? Atau bisa nggak kita sholat sendiri lebih lama daripada sholat berjamaah? Rukunya, jadi ruku itu semaksimal mungkin biar pas.
Ya. Jadi diupayakan ya memang kita lagi sholat gitu. Ya. Jadi sholat ruku itu kita bilang lagi ruku itu ini diperhatiin sama Allah gitu. Sujud sama sujud juga merasa ini Allah yang perhatian. Kalau kerja ada mandornya ya. Nah kalau kerja ada mandornya. Jadi ketika sujud kaki kita posisinya apa kita kecuekin apa kita perhatiin tuh posisi kaki itu. Ini bawa itu ya. Rock. kalau ada yang ngiyatin kan salah cepret gitu kan. Oh iya salah, iya ampun kan. Kira-kira sholat Rasul itu jam Rasul itu sholat itu kira-kira kalau menit berapa menit kira-kira gitu kira-kira gitu. Kalau lihat seperti tadi itu apa mereka biasanya tidak memperkirakan menit tapi mereka sudah menghitung menit. Menghitung menitnya dengan apa? Menghitung menitnya itu dengan membaca surat. Jadi kodro surah gitu misalnya. Suratnya Contoh misalnya pas. Contoh misalnya Nabi itu dari azan subuh, azan apa fajar shodiq ke sholat subuh itu katanya kisaran baca surat Ar-Rahman. Gitu. Itu kan berarti mereka sudah memperkirakan. Oh berarti Rasul itu bukan dari imsak dari azan pertama sampai bukan azan pertama, azan kedua udah azan nih, azan subuh ke sholat itu nunggunya itu kurang lebih sampai baca Al-Rahman. Hah? Dari azan ke qomat sholat subuh. Ya, berarti kan lebih kita mah. Tapi kalau baca Rahmannya, Anu bisa sengaja. Iya artinya dia tetap aja mereka memperkirakan gitu. Ya. Rasulullah sholat ngimamin pakai sabihis subuh. Itu kan memperkirakan berarti kan kurang lebih ya. Jadi jelas itu tentang sholat Rasul berapa menit. Ya paling cepat bisa 5 menit atau bahkan lebih. Gitu. Kalau sendiri memang beda sholat sendiri dengan sholat jadi imam itu lain memang. Kita baca surat itu ya dengan kita sholat jadi imam dengan kita nggak jadi imam itu beda itu. Kalau jadi imam kan berat pada muatan. Bahasanya begitu. Kalau jadi imam ada muatannya katanya tarikannya gitu. Depan lagi sholat sendiri cepat lebih berat mulai nyolek langsung berat. Nah, ya makanya itu diupayakan bagaimana agar bisa seimbang gitu antara sholat sendiri dengan sholat jadi ada jadi imam gitu. Artinya berupaya bahwa memang beratnya sama, mau jadi imam bukan jadi imam sama-sama berat gitu. Bagaimana kita sholat itu betul-betul diperhatikan gitu. Bacaannya, pakaiannya, rukuknya gitu. Jadi kalau jadi imam pasti lebih sempurna kali ya. Hah? Kalau jadi imam pasti sholatnya lebih sempurna. Berharap gitu dia. Karena kan, aduh. Tanggung jawab kan? Iya. Nah, iya kan kalau dia jadi imam kan mau nggak mau pasti makmumnya tergantung imam kan. Ya memang jadi beban juga. Lah iya kan artinya sudah jelas itu kan. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan sebagai imam untuk diikuti kan. Jadi akhirnya qiraatul imam, qiraatul makmum, bacaan imam adalah bacaan makmum gitu. Artinya makmum udah nggak perlu repot-repot, udah tinggal ngikutin aja udah. Jadi sudah dapat komisi ntar. Yang duduk manis kalau kata Nah iya kan kata Kaji Mumun kan gitu kan. Jadi lama imamnya lama, ayo gue jabanin kan gitu. tahiyat berapa jam janin kan Imam tidur.
Nah iya kan gitu artinya. Nah makanya kita berupaya bagaimana agar sholat enggak kita curi itu dari sholat kita sendiri yang mencuri sholat kita. Itu gimana caranya? Mencuri punya kita sendiri ya. Lah iya ini punya kita kan. Kita yang nyolong kasarnya. Kita kok dicolong juga ya. Lah iya punya dewek. Iya deh. Kan logikanya saya punya sendiri. Akal diakalin juga. Diakalin juga. Apal kan? Kalau mendehem karena asar itu tuh ada imam sering ketiduran kayak akhir itu. Cuma saya sering mendehem gitu. Jadi kaget gitu. Ya, lah iya makanya gitu kalau ngedehem niatnya ngingetin batal lah karena itu bukan bagian dari sholat. Aku deh kalau ketangkep deh ini mah. Oh dia. Oh siapa jadi dia? Lah iya. Iya aja datang. Dia orangnya. Karena kelamaan ayatnya kan udah kelihatan Tidur. Ya, Walaupun makanya- tidur terus saya ikutin. Hah? Walaupun tidur ikutin aja. Buahnya apa? Boleh ya. Buahnya. Tidur. Kasusnya juga. Yakin pada sholat itu. Saya. Ikutin aja kan tidur. Aduh buru-buru. Orangnya diem banget. Iya. Kok nggak ada yang nungguin? Mana? Mestinya ambil alih. Ambil alih. Selama ini kita nyari siapa yang dehet, nggak tahu dia. Ganggu aja gitu. Janganlah, jangan. Enggak emang makanya itu karena maaf ya mudah-mudahan saya salah. Karena dia nggak ngerasa sholatnya itu memang sholat itu masalahnya. Sehingga akhirnya terjadi ngantuk, terjadi nggak konsentrasi itu kenapa? Karena nggak penting. Kalau imamnya suka ngantuk juga dong ya. Nah, itu tadi saya di bilang, belakangan. itu tadi saya bilang kalau misalnya dia nggak merasa penting maka akhirnya nggak ada konsentrasi. Ikut lagi tidur yang Iya betul. Jadi mesti ada Mohon maaf. beban ya, biar Ya, konsentrasi ini ya. menurut saya. Jadi orang misalnya maaf ngaji ngantuk, gitu. Kenapa? Karena nggak merasa penting dia ngantuk. Tapi kalau dia merasa penting, itu nggak mungkin ngantuk nggak bisa. Mungkin belum merasa nikmat dia Yes, itu. sholat. Jadi dia belum merasa ada sesuatu yang penting di situ, sehingga akhirnya nggak konsentrasi terhadap hal itu. Coba. Mana ada sekarang orang lagi merasa sesuatu itu penting terus dia ngantuk tuh nggak bisa. Sesakit apapun dia, sesulit apapun dia menganggap itu penting, itu yang sakit itu hilang. Nggak bisa tidur, nggak rasa nyeri, nggak ada. Ya. Jadi sebetulnya obat yang paling mujarab itu ya ini di sini semua ini di hati. Gigi kagak sakit kita. Enggak sakit. Ntar udah beres baru sakit lagi. Obat ada sadar. lagi sakit gini kalau sholat tuh nggak kerasa ya. Enggak harus. Bener Pak, serius. Harusnya begitu. Ya mohon maaf gitu ya, itu kita maaf nih. Misalnya ketahuan kawin lagi mau bini kan, coba bisa tidur kayak gitu coba itu. Coba. Ini contoh gitu. Tapi kayaknya belum ada di sini makanya. Nggak ada juga. Dulunya soalnya. Nah, itu deg-degannya itu. Kita aja yang belum melakukan itu, ngebayanginnya kayaknya udah ketemu bini itu udah ngedek-dek putih langsung. Ya, tenang aja lu mah, yang penting belanja cukup. Ini sih tenang aja lu beli baju di sini udah deg. Iya Pak, benar Pak. Makanya kita selalu diingatkan bagaimana hari kiamat itu di hadapan kita itu maksudnya. Sampai kena pisau aja nggak kerasa, takut. Kasarnya begitu kasar. Ya. Jadi ya mohon maaf gitu kita makanya soman itu soman Abdul Somad. Itu kan kalau ceramah dia bilang kalau ada yang tidur saya berhenti ceramah dia bilang kan. Seringnya begitu. Artinya orang nggak konsentrasi ke dia, nggak perhatikan dia ngapain gua ceramah mendingan gua tidur sekalian gitu kan. Iya,
kurang lebih kalau yang saya pahami dari kalimat dia itu maksudnya. Dan memang ya dianya hebat sih, mampu untuk membawa semua orang itu hebatnya dia tuh dia punya jeda gitu. Ada orang saat dia serius beberapa menit diajak ketawa lagi. Itu hebatnya dia tuh diantaranya. Oke, jadi kembali ya, jadi artinya sholat kita itu khusyuk atau tidak itu kita nganggap penting enggak gitu. Sholat itu. Lah iya. Jadi mulai tanamkan sholat itu sesuatu yang penting yang nggak bisa kita tinggalkan. Seandainya itu kita tinggalkan, wow, celaka. Sehingga akhirnya ketika mau sholat itu udah Allah, selain rindu, selain kangen, gitu kan, itu semua harus beraduk menjadi satu. Ini ya Hilang ngantuk itu nggak ada udah. Buktikan kalau nggak percaya. seperti nonton konser gitu. Nah, iya kan? Bacaannya satu-satunya. Pengen di VIP, Lah, iya tiketnya kan? mahalan. Lah kan coba kalau sekarang udah pengen tiketnya VIP mahalan terus udah duduk di situ tidur kan rugi. Dan tidur mendingan di rumah katanya. Gitu. Udah jauh-jauh hari. Lah iya udah jauh-jauh hari dibeli tiketnya, beli tiketnya buru-buru jangan sampai ketinggalan ya. Bisa dikit. Gitu. Betul Pak. Boleh nabung ya. Lah ditabungin duitnya. Lah, iya. Perjuangan. Lah perjuangan benar-benar perjuangan. Gitu. Nah kita sholat sekarang sampai nggak pada titik itu, betul-betul perjuangan ya sholat kita. Gitu. Sehingga hadir dalam diri itu sholat itu sesuatu yang penting yang nggak bisa kita tinggal. Sampai Rasulullah ngebahasanya sholat ya sampai dicolong kan gitu asalnya. Kalau menikah besok tidur dia susah ya. Lah itu kan coba. Ya maaf kita kan, makanya saya pernah baca bukunya Pak Qurasyab, nggak ada alasan kita misalnya sholat malam susah bangun, kita sholat subuh susah bangun, itu nggak ada alasan. Besok umroh berangkat Nah jam 2 harus tidur. itu nggak bisa kita bisa ketinggalan, itu nggak bisa itu. Ketinggalan pesawat nih yang tidur juga. Bisa jadi kita tidur nggak pulas, bisa jadi nggak tidur sama sekali, atau bahkan karena memang faktor kebiasaan pasti bangun jam sekian, pasti bangun meskipun tidur, nggak mungkin tertinggal gitu. Itu udah otomatis itu begitu. Karena lagi-lagi nggak ada dalam dirinya merasa ini penting, ini sesuatu yang nggak bisa ditinggal dan ini sesuatu yang menarik gitu. Jadi kalau sudah nggak ada ketertarikan tuh ya Kalau udah jadi kebiasaan, orang dia biasanya bangun jam 3. iya, makanya apalagi begitu Bangun juga dia. gitu. Makanya nggak ada alasan, itu semua adalah lifestyle istilahnya, gaya hidup gitu. Orang sekarang sudah masuk PT dia ya, jam 7 udah harus sampai PT, itu pasti dia jam 6 udah prepare, mungkin enggak. Tapi ketika dia nggak masuk PT, santai aja dia. Tidur bisa-bisa bangun jam 8, jam 9 baru bangun. Tapi kalau dia kerja PT jam 5 udah bangun, nggak mungkin kagak. Takut ke kunci pintu gerbangnya nggak bisa masuk. Nah itu kan, dia akan mengatur hidupnya bagaimana dia tidur itu nanti. Mau tidur jam berapa itu dia atur sama dia tuh. Kesiangan. Nah iya. Nah, karena dia merasa itu penting. Nah sekarang kita bagaimana sholat itu kita jadikan Penting ya. bahkan bukan sholat, sampai ke Allah itu. Ketika cerita tentang lafaz Allah, Allah itu lafaz Allah itu adalah lafaz yang maha unik. Nggak ada yang sesempurna lafaz Allah. Lafaz Allah itu setiap hurufnya dilepas itu tetap menunjukkan kepada Allah. Nggak ada satu huruf pun yang nggak menunjukkan Allah. Allah. Alifnya dibuang menjadi lillah. Kan? Lamnya dibuang lahu. Lahu itu apa? Baginya. Nggak ada yangnya kecuali dia.
Maka ketika lamnya dibuang, hak doang dia, nggak ada dia kecuali dia, nggak ada lagi dianya, siapa lagi. Bahkan itu nanti ketika haknya itu dibuang menjadi hempasan nafas itu. Hilang semua. Nafasnya itu cuma itu Allah itu maksudnya. Hilang semua. Nah itu yang dibilang zikir khafi kan. Allahu a'lam. Tapi yang jelasnya hembusan nafas itu merupakan zikir. Kenapa kita zikir juga ya? Berarti tubuh kita itu secara kita tanpa kita sadari, ternyata tubuh kita itu berzikir tanpa kita sadari. Kenapa nih? Karena kan kata Allah yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih pada Allah. Berarti pohon itu tasbihnya gimana? Kalau ketika ditiup angin dia bergerak, itu dia sedang bertasbih. Maka tubuh kita sebetulnya ketika bergerak itu sedang bertasbih. Hanya yang jadi masalah kita nggak sadar bahwa tubuh kita itu sedang bertasbih. Kan sayang. Kayak Malang juga tasbih ya. Iyalah. Semua pergerakan itu menunjukkan kesucian dan kebersihan Allah tanpa kekurangan sedikit. Maka tubuh kita ini menunjukkan kebersihan dan kesucian Allah, itu maksudnya. Hanya saja kita aja yang nggak sadar bahwa ternyata tubuh kita itu sedang bertasbih. Entah bertasbihnya dengan subhanallah, entah bertasbihnya dengan ciptaan yang Allah ciptakan sesempurna ini. Nggak ada satu makhluk pun yang mampu menciptakan seperti kita ini, nggak ada. Gitu. Cuma yang jadi masalah kita kagak berengok. Gitu. Bahwa ternyata ya semua ini sedang bertasbih. Kalau mau lagi tasbih juga. Lah iyalah. Ketip matanya tasbih juga deh. Semua yang kita lakukan, maka akhirnya berupaya sekuat tenaga agar semua yang kita lakukan itu adalah tasbih. Nah yang kemarin kita bahas bahwa sendi-sendi itu bertasbih kata Rasul. Gitu. Nyambung jadinya tuh makna tasbih. Ya. Nah maka sholat tadi kalau misalnya semuanya sudah bertasbih, maka sholat nggak mungkin nggak bertasbih. Di luar sholat aja udah bertasbih, apalagi di dalam sholat. Yang nanti akhirnya kita akan merasa bahwa Allah itu bukan hanya di masjid doang. Kita di masjid api-api, kata Rasul api-api. Pak Ganjar udah deket sama dia masjid kuat-kuat. Allah deket tawa. Cuma gila. Gila Allah. Ya kan kita di masjid ini berupaya untuk tadi api-api pura-pura. Ya kita bisa bukan pura-pura lah bahasanya. Artinya berupaya di masjid ini baik sikapnya, ya kan? Berharap itu Allah itu bukan hanya di masjid doang, Mas. Di luar masjid ya Allah itu ada. Teriakin nggak usah ya. Bukan masalah teriaknya. Artinya pembiasaan yang kita lakukan kalau kita di dalam masjid kita baik, maka di luar masjid Baik. kudunya mah baik. Kenapa? Karena Allah bukan ada di masjid doang. Di luar masjid Ada. ada. Presiden istana doang. Lah iya. Udah keluar istana mah bukan presiden lagi. Kacau. Nah iya kan itu kan. Itulah yang nanti akhirnya makna sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu maksudnya. Semuanya sholat, kita sholat lagi sholat, Allah nggak boleh ngomong yang di luar bacaan sholat. Maka berharap ketika selesai sholat pun sama, oh ada Allah loh. Yang ngomong sembarangan. Nggak boleh ngomong sembarangan, Mas. Allah itu bukan hanya ada pada saat kita sholat. Oh nyuri juga takut ya. Lah iyalah. Ini sholat nyuri juga. Itu maksudnya. Ya. Nah, maka harus diupayakan semaksimal mungkin untuk menghadirkan itu. Ya. Nah, maka kemarin makna ihsan itu dari berbagai macam sisi itu kita terjemahin. Sisi yang tertingginya adalah bagaimana memahami bahwa anta abudallah ka'annaka tarah. Ini yang menurut sebagian orang sufi ini tahap pemula, berupaya menghadirkan Allah, berupaya untuk melihat Allah gitu.
Tapi tahap yang tertinggi itu sementara adalah wa illam takun. Tapi ketika kamu sudah merasa bahwa kamu tidak ada, adanya Allah. ya. Jadi fa illam takun. Nah, taruh. Jadi kita akan merasa Allah itu ada ketika kita nggak ada. Jangan pernah berpikir bahwa kita semua yang melakukan itu, bukan. Nyari duit kita, mau bagi-bagi duitnya udah dapat tuh, dibagi-bagi kita. Berarti makin besar kita, makin kita merasa besar bahaya ya. Nah, semakin kita merasa Tenang, besar, ada semakin gua. jauh Allah itu makin gak ada. Tenang ada gua. Nah, iya. Semakin gua semakin capek itu. Wah, kalau nggak ada gua itu nggak bisa itu. Kudu datang. Ya kan? Tapi kalau saya datang pun Allah yang sudah menggariskan saya untuk datang ke sini. Nggak ada. Saya Kalau nggak. jadi presiden lebih bahaya lagi. Wow. Twitter gua kasih Lah iya. Udah semuanya udah buah semua. Selesai. Allah. Semakin besar saya, maka semakin jauh Allah itu. Itu makna ihsan itu mentiadakan bahwa kita ini melakukan, bukan kita yang melakukan. Semuanya atas Allah yang kedatangan. gerakan Allah. Jadi ketika kita merasa bahwa ini adalah kita itu selalu susah, nggak bisa. Asalnya gimana? Tenang, sana ntar. Mati ikut aja. Nah iya. Pas nggak ada kecewa kan. Tenang ada start lah. Nah iya. Nggak ada kecewa pasti. Gitu. Karena kalau kita merasa Allah selalu ada, nggak pernah kecewa makanya. Karena itu semua Allah yang Sih, betul. kita harus sadar bahwa nggak ada yang terjadi di alam raya ini tanpa gerakan, tanpa keinginan, tanpa kekuasaan Allah, nggak ada. Akhirnya berarti kalau yang buruk pun, nah iyalah aku bilang buruk pun nanti tergantung perspektifnya. Bukankah buruk itu tergantung ajarannya, siapa yang ngajarin gitu. Siapa yang udah bilang buruk gitu. Jadi keburukan pun ya tergantung siapa yang bilang buruknya. Kata kita buruk, kata dia belum tentu buruk. Lah iyalah. Itu makanya kebaikan dan keburukan itu subjektif nantinya. Meskipun memang ada kebaikan yang objektif, oke. Tapi paling tidak kebaikan dan keburukan itu akhirnya lebih kepada nilai subjektivitas. Wah, kebanyakan limbah ini. Lah iya. Ribut. Lalu ada yang nungguin limbahnya. Lah iya. Kata kita ya Allah bu yang dah limbahnya, padahal mah lah udah yang nungguin banyak di bawah. Gitu. Kata kita limbah bau, kata kita. Lah kata dia mau duit semua ini. Duit bau. Ini corona aja tuh, corona itu. Iya. Wow. Kita musibah. Nah iya, kata kita musibah, kata Pak Haji Adam. Udah jauh gitu. Jadi dolar. Lah iya kan? Obat laku. Hah? Obatnya maskernya laku. Lah iya, maskernya dia masker, jual masker. Iya. Rupiahnya jadi dolar. Dari 40.000 jadi 300.000 ya. Berapa kali lipat? Gitu. Gimana perspektif buruknya itu? Nah itu. Jadi perspektifnya tergantung siapa. Nah maka akhirnya kita bilang meskipun itu buruk, makanya orang sufi itu nggak berani mereka bilang azab itu azab, nggak berani. Mereka bilang azab itu adalah hikmah. Kenapa? Karena di balik azab itu ada pelajaran berharga yang dapat dia. Kita pas giliran corona udah ngetepin bini Kesempatan. Gak boleh ke masjid, berkah dong semua ini. Nah, iya. Bagus kata dia. Bagus kagak keluar koronia. Kolornia.
lewat aja. Iya. Lah iya kan itu perspektifnya siapa? Maka kalau kita selalu memandang sesuatu itu buruk, kita buruk terus niatnya. Tapi kalau kita lihat, ini ada pelajaran, ini perlu tantangan. Semua akan baik, nggak ada yang buruk. Gitu. Nah kita sebagai seorang muslim itu bagaimana untuk memotivasi diri kita, memperbaiki semua yang Allah ciptakan, nggak ada yang nggak berguna. Rabbana ma khalaqta hadza batila, nggak ada yang batil. Semua bisa dimanfaatkan. Gitu. Sekarang musim panas terus ini. Iya kan? Bisa dimanfaatin ya. Lah kita lagi panas kata kita. Kita kan nggak tahu ada bisnis apa di balik itu kan gitu. Peluang bisnis kita nggak bisa, kita nggak punya peluang bisnisnya. Kipas angin, tukang es laku. Ya, bisa jadi tukang es yang laku, bisa jadi tukang yang ngejemur itu apa itu? Tukang es teh laku banget. Nah iya kan? Nggak ada Pak, nggak ada hikmahnya Pak. Semua ada hikmahnya. Musim hujan ada payung laku kan. Lah iyalah. Aduh, hujan lagi baik. Kata kita hujan salah, panas salah, semuanya salah kita. Lah iya. Harus alhamdulillah panas. Lah iya, maka nggak ada yang nggak alhamdulillah itu. Kalau dingin banget. Maka kalau kita bayangkan dan semua kita renungkan, nggak ada yang nggak alhamdulillah itu. Semua pasti alhamdulillah. Semua maha suci Allah, semua pujian akan kembali kepada Allah, menunjukkan kesempurnaan. Ada dia aja, alhamdulillah banget itu. Seling. Tadi itu kan kita lihat dia ngerti ya kagak buka mushaf kan? Iya. Bapak ini baru datang, langsung sama dia dibukain nih. Kata kita kesel tapi lucu juga kalau aja ada yang begitu mah. Nah itu kan coba itu subhanallah itu coba lihat. Itu dia sahabat. Fokus ya, nggak tidur ya. Orang dari sono cuma kalau nggak lari. Nikah. Pengen nikah. Lah iya pengen nikah dia. Ini nikah mulu. Allah. Coba ini apa kembali ngobrol kita berupaya terus semaksimal mungkin, ternyata semua ini ya dalam gerak semuanya berzikir kepada Allah. Padahal hanya saja kitanya kan sayang Pak. Kita lagi sedekah, tahu-tahu kita nggak niat sedekah dan akhirnya sedekahnya jadi nggak dapat pahala. Gitu. Sayang kan? Ini semua lagi berzikir, tahu-tahu zikirnya bukan karena Allah, karena yang lain, akhirnya kosong Allah. Gitu. Tubuh kita semua sedang berzikir, tahu-tahu kitanya nggak niat zikir, nggak ada pahalanya. Bahkan nauzubillahi min dzalik, malah yang seharusnya zikir malah kita kagak zikirin. Itu kan nyolong namanya berarti. Jadi ada di situ juga ya. Lah iya. Manfaatin. Lah iya kan. Udah ya, jadi apa ya berupaya sekarang nih kita mulai nih kita udah pada ngerti artinya. Ya, jangan korupsi kalau sholat. Ya itu. Kita harus tahu posisi sholat itu apa. Maka paling minim tadi bacaan 3 itu sempurnakan dulu baru bergerak. Jangan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Allahu akbar gitu. Jadi di tengah jalan masih mau bihamdi, masih di tengah jalan udah berdiri. Paling minim subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, baru berdiri Allahu akbar. Jangan Allahu akbar lagi pas mau 3 Allahu akbar, nah, subhana rabbiyal a'lanya sambil bangun. Subhanallah doa, subhanallah. Iya, Subhanallah. subhanallah paling enggak kan 3 gitu. Ya memang sah, 1 juga sah. Gitu. Jadi dapat. Jadinya sejarah. Nah iya. Cuma tadi orang dicolongin baik. Hasilnya dikit. Nah, iya, jadinya kayak kuru jadinya. Nah iya kan gitu kan. Jadi kalau penuh gitu. 3, 1 kira.
Nah ya itu ya Allah, itu luar biasa. Nah maka kita harus memposisikan sholat itu apa, sholat itu makhluk apa dia, identifikasi dulu gitu. Siapa menghadap siapa? Nah itu sehingga akhirnya kita harus berupaya tuh semaksimal mungkin. Saya kudu bagus, kudu cakep, Allah. Nah ya jadi berupaya tuh kita identifikasi dulu sholat itu ya, tetap jangan sembarang, harus sholat mau ngapain. Memang sah sholat itu cuman pakai celana pendek doang. Sah. Yang penting aurat laki-laki itu kan sampai dengkul. Berarti sholat meleding, ya? Boleh. Boleh. Gak baji besok lo kita. Gitu. Meleding deh. Meleding tahu? Mending. Yang penting udahnya ketutup. Hah? Mending. Nggak pakai baju. Meleding kagak pakai baju. Panjang setengah. Itu meleding namanya. Ya kalau siang-siang pada meleding. Kurahan sini. Baru sini. Kamu jangan kagak ngerti ya. Iya, sholat itu dari rumah cuman pakai celana yang Kolor aja, yang kolor tuh sampai tutup. Aduh, pusar ketutup. Ya, tutup. Masuk kemari ke masjid gitu sah, sholatnya sah. Sah, kalau hidup pada. Kalau itu nanti orang dari mana kata lebih parah dari dia katanya. Orang uruk kalau ditatang ketemu itu di kandang ditatang sakit ya. Orang uruk Lah ini sah, sholatnya sah, silakan aja. Ada para petani mah yang di sawah itu petani ini ya udah dengan sarungnya ini kos doang Lah iya. di sawah jadi Jangan. sholat. Iya, makanya saya bilang kalau ya itu mereka sebetulnya lebih baik. Mereka orang-orang dulu tuh berupaya nggak pakai celana yang biasa dia pakai biasa. takut celananya najis. Karena takut pipis, takut najis. Itu sudah ikhtiati dia. Artinya kehati-hatian dia tinggi. Gitu. Kita bukan kagak kerja mau apa langsung pakai baik. Iya. Harus tidak air. Kan baiknya ini baiknya. Kita mau ngapain ini? Cuma memang seharusnya baiknya pun yang terbaik ya harusnya jangan hanya sekedar baik. Baik doang. Baiknya sarungnya disiapin sarung yang jelek. Nah, iya kan sarungnya udah berapa minggu agak dicuci-cuci. Gitu. Setiap kan mestinya baru ya. Lah iya lah. Harusnya yang terbaik yang Nyobek terbagus. lagi, nyobek lagi. Nah, iya. Gitu. Oke, jadi artinya kita memandang sholat itu sesuatu yang penting. Jangan dilihat sholat itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang udah Jadi dari kecil selalu baru gitu. Iyalah selalu baru. Kayak orang kondangan besok Benar. jahit lagi kondangan jahit Mantap lagi. terus. Jadi kayaknya bikin jas kita. Aduh, ampun dah. Nah ya, jadi la yutimmu ruku'aha wala sujuduha. Sujud sama ruku'nya enggak sempurna. Sehingga akhirnya itu namanya mencuri. Ya, jadi bacaan itu tadi saya bilang diupayakan semaksimal mungkin kita sampai selesai. Ya. Tapi kalau dari bahasanya itu mencuri udah ini banget kan? Lah ya seolah-olah kayaknya ya Allah nggak uruk men sih gitu kan. Mencuri kan? Hilok sholat pakai dicuri juga. Makanya sahabat pun bingung kan. Jadi penjara. Lah iya, gimana caranya sholat kok dicuri gitu. Nah itu sholat dicuri itu artinya nggak sempurna sholatnya. Gitu. Ya. Itu yang saya bilang kemarin, sholat itu berupaya tuh setiap gerakan yang kita lakukan. Ya Allah, saya melakukan sunnah nih. Ya Allah, saya bisa ruku ini karena Engkau yang udah ngegerakin. Ya Allah. Jadi sambil ruku tuh sambil ada bacaan itu. Dalam hati kita tuh masih, ya Allah, alhamdulillah saya bisa baca Subhana Rabbiyal Azim. Kalau udah nggak bisa ruku, udah nggak bisa mencuri, udah rukunya nggak bisa, Maksudnya? nggak bisa mencuri dalam ruku. Lah iya, tetap aja bisa juga kan pas lagi sakit bacaan kan kudu ruku juga, ada syarat ruku. Gitu. Nah kan ada syarat rukunya tetap aja. Syarat rukunya gitu, tetap aja. Jadi paling ini bacaan-bacaan kita yang standar jangan sampai kurang. Jadi tadi berupaya untuk takhusyu
berupaya untuk khusyuk, nanti Allah yang kasih khusyuk. Ya, jadi kita nggak bisa khusyuk, nggak bisa kalau Allah nggak kasih, nggak bisa. Tapi bagaimana cara agar Allah kasih? Kita berupaya untuk khusyuk. Dia nggak usaha aja ya. Iya. Makanya hebatnya orang sufi itu hebatnya. Ketika sudah mulai ada keinginan, itu sudah mulai pertanda bahwa itu akan diberi. Hebatnya begitu. Sudah mulai ada pengen Pajero nih, itu berarti akan ada tanda dapat. Mantap. Gitu. Ya. Ribet. Kagak jadi lagi dah. Udah bilangin jadi masih. Buat ini dulu. Iya Pak, ada mulai ada keinginan kita untuk khusyuk, berarti Allah udah mulai ngebuka. Ayo mulai. Jadi kita sholat itu sudah mulai dikit-dikit gitu, artinya kita sempurnakan. Yang penting ada keinginan dulu ya. Ya, ayo udah. Yang apa baca apa nggak bisa, bisanya apa bacanya? Sempurnakan bacaan itu. Bisanya baca kulhu, udah kulhu. Allahus samad, pelan-pelan. Habis dari bocah sekarang masih kulhu baik. Nggak ada masalah, biarkan itu. Itu lagi pengen ngetren toto malah lupa bacaannya, malah lebih parah lagi. Pas lagi saat balik apa ya kul apa kul. Tapi malah tambah parah. Yang penting tadi yang sudah hafal udah bacanya nggak usah cepat-cepat, sekarang bacanya pelan-pelan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Pelan-pelan bacanya. Jangan lam yalid Allahu akbar, malam yalidnya di sini. Lagi sambil buru-buru. Iya. Jadi sampai lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau bisa tuh kata makna ada yang menerjemahkan tumakninah dalam sholat itu membaca tasbih. Jadi pas sudah selesai bacaan kita, tutup dengan subhanallah, baru Allahu akbar. Boleh. Ya iya nggak apa-apa. Gitu. Ya? Hah? Kenceng-kenceng ya boleh. Bingung. Salah. Subhanallah. Tengok. Dalam hati aja. Aku bener gue. Hasan ini baru 2 rakaat. Rakaat 3. Gimana? Namanya subhanallah itu nggak dibilang bid'ah. Ntar bintang bid'ah susah lagi ntar. Yang bid'ah itu rukun-rukunnya ditambahin itu bid'ah. Gitu. Jadi yang bid'ah itu apa yang dimaksud dengan bid'ah apa dulu nanti. Gitu. Maka tadi kita itu kok sholat mikirin Rasulullah ada di hadapannya, mikirin itu diajarin sama Rasul. Bid'ah itu bukan bid'ah, Rasul yang nyuruh. Kata Rasul, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku, kan berarti Rasulullah yang nyuruh. Terus tadi sholat bacaannya ditambah setelah bacaan terus baca subhanallah, itu kan nambahin, bid'ah namanya katanya. Dan itu bukan bid'ah karena itu merupakan bacaan sholat. Sholat itu zikir. Kalau kita sekarang lagi sholat terus baca bacaan selain bacaan itu masih zikir kategorinya, nggak ada masalah. Lagi sholat kita baca sujud. Lagi sujud tuh kita doanya Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana rabbana ighfir lana wa liwalidina. Boleh. Lah ngapa emang ya? Salah itu Lah bacaannya. ngapa emang? Kata ditatang salah itu bacaannya, bukan itu. Nah, iya. Malah ada yang ngomong kabarnya ini nih doa nih. Kabarnya kalau kepingin keturunan kita pada rajin sholatnya di sujud itu baca Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal minna. Doa Nabi Ibrahim. Itu lagi sujud, habis subhanallah baca itu, nggak apa-apa emangnya. Kasarnya kita lagi itu dia. Ya.
Kenapa Pak? Nggak ada masalah. Gitu. Untuk sendiri gitu jangan. Kasarnya kita lagi ngobrol sama Allah ya obrolin apa ini mumpung ada waktunya. Untuk sholat sendiri mau dipanjangin kayak apa? Nah iya silakan nggak ada masalah. Lagi jadi Karena imam nggak gitu. melibatkan orang lain ya. Ya kalaupun memang pada saat dia lagi jadi imam sesekali datang share. Gitu. Memang Nabi ada pernah marah Nabi ngomel gitu. Ketika ada orang yang imamnya ngimamin kelamaan, makmumnya komplain ke Rasul gitu, dipanggil yang imamin ente doang yang punya urusan, orang juga ada kesibukannya, nggak boleh imamin kelamaan. Jolim. Soalnya ada hadisnya itu gitu. Ya jadi ya Sebentar saja. Jadi memang kita sebetulnya ingin ya sholat seperti tadi. Sementara kalau kita sholat berjamaah, pada umumnya kita kan sholatnya ya tidak seperti yang tergambarkan tadi. Kadang-kadang baca Robbi Firli Warhamni aja nggak kejar gitu. Udah langsung sujud aja orang. Iya. Gitu ya. Bagaimana bisa menikmati tadi itu misalnya subhanallah 3 kali, orang baru mau ruku saja ini sudah bangun. tidak gitu Iya, itu. iya. Ini agak repot juga. Ya seperti ini, jadi bagaimana juga menciptakan barangkali bisa di suasana yang seperti digambarkan tadi, Ya. minimal di lingkungan kita lah gitu. Saya yang pertama ini kan pelajaran buat kita sendiri kan gitu. Kalau kita menjadi makmum ikutin imam aja, pasrahkan itu ke imam. Imam misalnya kita baru subhana rabbiyal udah Allahu akbar, ikutin udah. Fatihah belum selesai juga. Fatihah belum, ya apalagi tadi disebut baca Fatihah, itu kita ribet-ribet baca Fatihah nggak usah lah. Ikutin aja kok imam udah sudah. Tapi nanti ketika kita sholat sunnah, ya, ketika kita sholat sendiri, Nambah. nah itu saatnya tuh. Nambah. Dan mudah-mudahan sholat kita yang tadi sendiri itu jangan juga akhirnya menumbuhkan. Terkadang menjadi cobaan tuh menurut saya ya. Jadi cobaan akhirnya ketika kita makmuman sama imam, ini imam kagak enak amat itu, buang itu. Gitu. Karena di kita ini terkadang tadi Ah. bacaan surat-suratnya panjang gitu tuh. Tapi begitu ruku itidal sulit itu cepet gitu loh. Itulah makanya saya bilang mohon maaf ya. Karena tadi itu mohon maaf, mudah-mudahan salah. Karena dia merasa bacaannya enak, nah dia fokusnya di bacaan doang. Padahal yang lain pun nggak kalah mendukungnya. Harusnya diperhatikan juga yang lainnya. Akhirnya langsung dari mudah-mudahan salah. Sholatnya dia jadinya. Kepengen bacaannya. Kadang-kadang Al-Fajri aja sampai tamat. Lah iya. Al-Fajri sampai. Tahu-tahu rukunya cuma subhana rabbiyal azim doang, udah Allahu akbar. Nah, Kamu gimana supir aja ya. Nah iya. Penting selamat sampai. Ya makanya saya bilang itu nanti cobaan buat kita tuh menurut saya ya. Artinya kita jangan mencaci, jangan mendiskreditkan. Paling tidak itu buat pribadi kita lah nilainya. Gitu. Artinya ya kita karena kita nggak mungkin kan berdoa imam jangan diterima saya doang yang diterima kan nggak bisa. Kan kalau kita nggak suka main nggak usah beli main. Nah itu kan gitu. Ujungnya begitu. Ya enggak ini cuma akhirnya nanti ini pelajaran ini kalau kita tadi membiasakan diri dengan kita begitu. Suatu saat kita menjadi imam maka kita akan begitu. Itu maksudnya. Dimulai dari diri kita dulu gitu. Sehingga akhirnya kita harus terus evaluasi tuh. Ya jangan kita secara pribadi seandainya kita misalnya dalam kehidupan kita kan selalu evaluasi makan ini nggak enak nih nanti makannya kan kita evaluasi terus itu. Masa yang tadi ibadah yang sholat kita nggak pernah evaluasi? Kalau udah kesel nggak suka udah kagak enaknya udah. Nah iya, kayak gitu artinya ya tetap kita sekarang ayo pelan-pelan. Bagaimana caranya tuh? Ya, ada orang yang sudah kita anggap sepuh misalnya dia selalu jadi imam, ya nggak apa-apa kita ikutin, deketin. Nanti lambat laun kita ngobrol. Jangan main langsung wah salah aki sholat udah baca bismillahnya kayak belepotan. Nggak bisa. Pelan-pelan kan deketin dulu. Turun pindah aja naik itu supirnya. Kita tinggalin lah, repot semua kan. Pelan-pelan nggak deketinnya. Datengin ikutin terlambat laun dia ngomong meren. Dah lo imamin kali-kali dah.
Jadi Islam itu ngajarin kita tuh dengan dakwahnya. Step by step. Jangan langsung babras, potong, selesai, menang gua. Nah, pelan-pelan. Pribadi ya. Itu gini ditawarin gua ya. Pelan-pelan. Tawarin agak musik-musik. Kan salah juga. Udah ditunjuk. Salah kan? Nah iya makanya kan karena itu tadi nggak pelan-pelan, ayo ikutin aja, nggak ada masalah. Karena dia pun nanti lambat laun dia akan berpikir juga, dia akan evaluasi juga, gitu. Ya. Nah maka sekali lagi, silakan kalau kita sudah bermakmum, udah nggak usah banyak pikiran kotor. Kalau kita mau bermakmum ikutan, kalau enggak, udah nggak usah. Iya. Karena kan bisa kayak Ya, nonton bola. itu pertama tuh. Yang kedua, kalau misalnya bagaimana terus kita kepengen sholat yang kayak tadi yang sempurna, ya pasti kan ada waktu sholat sunnah. Ya itu, kita jangan mikirin orang sholat, tapi bagaimana sholat kita sendiri. Berarti kapan? Pada saat sholat sunnah. Buktikan, mampu nggak kita melakukan itu? Tambal. Nah iya kan? Tambal. Nanti lambat laun Allah akan tuntun kita tuh. Entah nanti kita dituntunnya sholat kagak di situ sama imam itu, atau bahkan Allah nanti tuntun kita disuruh jadi imam. Allah a'lam bishawab. Tapi mulai dari diri kita, jangan menilai orang lain salah. Itu yang akhirnya nggak benar-benar. Kenapa? Karena kita merasa benar sendiri ketika ngelihat orang salah. Akhirnya tadi semakin jauh lah kita dari Allah. Padahal kita udah mulai mendekat, tapi ternyata malah Salah disuruh maju agak bisa juga dia. hati-hati. Kita ini bagus nanti pertanyaan. Artinya kita sekarang bagaimana ketika kita sholat kayak gitu? Kita mulai dari diri kita dulu pribadi aja. Jadi kita mulai kita sholat sunnahnya. Kita pengen dapat pahala jemaah. Ikutin. Di sini masjidnya kurang mumpuni, ya silakan kalau memang menurut Anda kurang pas ke masjid yang lain. Masjid yang ini begitu juga, silakan cari lagi. Itu terserah kepada pribadi masing-masing. Siapa tahu disuruh berjamaah di masjid Mekah ya. Nah iya kan, gitu. Mulai dari pelan-pelan dulu itu. Paling nggak diri kita dulu pribadi itu. Karena ketika bertemu dengan kasus-kasus begitu, sudah terima aja. Saran saya begitu. Karena kita, kalaupun kita mau ngajarin, tadi caranya kalau kita mau ngajarin pelan-pelan. Kalau kita mau masuk, kasih tahu pelan-pelan. Terus ikutin aja tadi kayak bahasa begitu tadi itu. Gitu. Ayo gue jabanin. Itu Sampai kapan nggak ayo. Gitu. Memang kalau ini nggak pakai tasbih, subhanallah, alhamdulillah, beliau udah Allah Akbar. Alhamdulillah. Nah, udah Allah Akbar. Mau nang ya? Orang kelar ini. Alhamdulillah. Ikutin aja. Balik lagi. Kelar. Iya Pak, itu nih, jadi begitu Pak. Jadi kita mulai, jangan ketika kita sudah baik, jangan akhirnya kita menjelekkan orang lain. Akhirnya itu nauzubillah min dzalik, kita bukan malah semakin baik, tapi malah semakin buruk. Akhirnya maksudnya kita harus berupaya untuk mentolerir, ya. Oh ada orang yang kayak gini, modelnya, tipikalnya. Jangan-jangan saya pun sebelum saya begini begitu juga, bahkan lebih parah dari itu. Itu sudah lebih baik daripada kurang baik. Nah, gitu. Jadi itu nanti terus didorong, nggak mungkin enggak. Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah nggak pernah menyia-nyiakan pahala orang yang berlaku sebaik mungkin, nggak akan disia-siakan oleh Allah. Manusia saja selalu punya penilaian kepada orang tuh, dia akan memberikan penilaian sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang. Manusia, apalagi Allah menuhi, nggak mungkin enggak. Ya. Nah, jadi paling enggak dalam diri kita sudah mulai ada sholat itu sesuatu yang penting yang harus saya lakukan dengan baik secara maksimal. Ya, ketika saya bekerja dinilai oleh orang saya harus bagus, saya kepengen diterima oleh orang, apalagi sholat saya tahu. Siapapun imamnya kita bisa jadi makmum yang baik. Iya, jadilah makmum yang baik. Gitu. Ikutin imam. Tadi kurang sempurna, ya silakan sholat sendiri.
gitu. Silakan tampil dengan sholat sunnah gitu ya. Nah itu bagaimana kita kalau begitu, karena kita sholatnya selalu berjamaah, ini sholat imamnya, ya silakan nanti kita tampil dengan sholat sunnah. Ya, mudah-mudahan tadi sholat sunnah kita yang baik itu ya akan menuntun kepada imam yang tadi nggak baik. Kemudian kita ditunjuk oleh Allah sebagai orang yang menuntun orang ke jalan yang benar, kan berarti lebih baik ketimbang tadi orang ini udah lumayan berada di jalan yang benar malah dipotong, ternyata malah jadi musuh. Purik. Nah iya purik dah. Nah, yang repot kan siapa? Dan purik ada imam. Bingung. Siapa yang menjadi imamnya? Serba salah. Makanya saya bilang udah pelan-pelan. Di bawah maju. Parah lagi. Awas besok. Cukup ya. Udah ya, yang penting tadi intinya adalah bagaimana agar kita jangan nyolong ya paling tidak kita secara pribadi lah. Ya mudah-mudahan Allah tuntun kita ya biar kita bisa ya menjadi yang terbaik lah ya. Oke, kita tutup. Alhamdulillah wallahu alam.